Pada abad ke-17, hiduplah seorang nenek tua yang berumur 70 tahun ini, memiliki ilmu panggeleakan yang sangat tinggi dan terkenal sakti mandraguna. Dadong Guliang ini mendapatkan permasalahan yang berat dengan orang-orang di desa tempat kelahirannya. Hal ini membuat Dadong Guliang terpaksa pergi dari desa tersebut, menuju sebuah lahan kosong di daerah Klungkung, Bali, yang kini disebut Desa Akah. Hal ini menjadi pemicu rasa takut dan ngeri masyarakat yang tinggal di desa itu. Wanita tua ini menyebarkan sebuah penyakit yang menyebabkan masyarakat di desa itu sakit dan meninggal silih berganti. Pada abad ke-17, hiduplah seorang nenek tua di sebuah desa di Bali yang bernama Desa Guliang. Nenek tua yang berumur 70 tahun ini memiliki ilmu panggeleakan yang sangat tinggi dan terkenal sakti mandraguna. Perjalanan hidup memang tidak seindah cerita dongeng, walaupun memiliki ilmu kawisesan yang tinggi dan sakti mandraguna di usianya yang sudah renta. Wanita yang dikenal dengan nama Dadong Guliang ini mendapatkan permasalahan yang berat dengan orang-orang di desa tempat kelahirannya. Hal ini membuat Dadong Guliang terpaksa pergi dari desa tersebut, menuju sebuah lahan kosong di daerah Klungkung, Bali, yang kini disebut Desa Akah. Sesampainya di desa itu, berita soal kesaktian Dadong Guliang itu seorang nenek tua yang berasal dari sebuah desa bernama Desa Guliang tersebar luas ke berbagai kawasan. Hal ini menjadi pemicu rasa takut dan ngeri masyarakat yang tinggal di desa itu. Entah karena rasa benci, perasaan kesepian, atau karena banyaknya kekecewaan dan rasa tidak adil di masa hidupnya, Dadong Guliang tidak menggunakan kekuatan yang untuk membantu masyarakat di desa itu. Wanita tua ini menyebarkan sebuah penyakit yang menyebabkan masyarakat di desa itu sakit dan meninggal silih berganti. Terjadilah sebuah bencana berdarah yang disebut gerubuk di desa itu, karena tidak ingin semua warganya menjadi korban ilmu hitam Dadong Guliang. Sang pemegang kekuasaan desa Akah yang disebut Manca Desa Akah melaporkan kejadian tersebut kepada Sang Raja Klungkung. Mengetahui bencana terjadi karena ilmu hitam yang tidak dapat dilawan dengan kasat mata, Sang Raja pun memerintahkan untuk memindahkan masyarakat di desa itu dan mengungsi supaya tidak menjadi korban ilmu hitam Dadong Guliang. Pemukiman warga yang mengungsi tersebut berjarak sekitar 1,5 km yang dipisahkan oleh sebuah sungai yang disebut Tukat Kunyit. Tidak hanya membawa penduduknya mengungsi, masyarakat desa itu juga memindahkan lokasi pura dalam dan menyebabkan letak pura dalam dan setra di desa itu berjauhan. Setelah masyarakat desa berpindah dan waktu berlalu, Dadong Guliang kemudian menutup usianya. Tidak ada yang tahu pasti kapan Dadong Guliang meninggal. Tanpa keluarga dan kerabat di sekitarnya, Dadong Guliang kemudian dimakamkan di kuburan seluas 3 kali 3 meter di dekat tempat tinggalnya. Walaupun jasadnya sudah dimakamkan, tapi karena memiliki ilmu kamoksan yang tinggi, Dadong Guliang diyakini bisa melepaskan jiwa dari raganya dan masih hidup sampai sekarang. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya berbagai kejadian mistis dan keyakinan adanya dimensi yang berbeda di area kuburan sang nenek sakti ini. Seperti pepatah Rua Bineda, kekuatan Dadong Guliang bisa menyakiti, dipercaya juga bisa menolong seseorang.
sehingga dibuatkan sebuah pelinggih di area kuburannya dan orang-orang bisa datang untuk memohon pertolongan atau mengaturkan sesaji agar tidak diganggu oleh kekuatan Dadong Guliang ini. Setelah kematiannya, lokasi pura dalam yang lama kini sudah berubah menjadi carik atau sawah yang disebut Carik Dalam. Dan bekas pemukiman warga sebelumnya kini sudah berubah menjadi persawahan yang disebut Carik Perumahan. Untuk mencegah kekuatan Niskala kembali masuk ke wilayah itu, pihak adat memasang sejumlah penyangkar Niskala atau pelindung dengan sebuah batu. Batu ini ditempatkan di setiap titik di area desa, sehingga mengelilingi semua tempat di desa itu.